kuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi dan Klasifikasi Tanaman. Dosen pengampu Bapak Nur Cahyo Widyodaru Saputro, SSI, MSc. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Kusumaningrum, NPM 2010 6310 90009 dari kelas 1B Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi, Universitas Singapura Karawang. Saya akan membuat video yang menjelaskan tentang evolusi. Selamat menyaksikan, enjoy the video. Oke, yang pertama adalah evolusi. Apa sih yang dimaksud dengan evolusi? Evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang lama, dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang kompleks. Ada beberapa teori evolusi menurut para ahli. Yang pertama, teori evolusi menurut Lamarck. Menurut Lamarck, evolusi adalah perubahan populasi pada makhluk hidup yang terjadi akibat adaptasi terhadap lingkungan yang akan diwariskan kepada keturunannya. Dalam teorinya, Lamarck berpendapat bahwa semula jerapah berleher pendek, tetapi karena makanannya yang berupa daun dari pepohonan yang tinggi, maka jerapah menjulurkan lehernya yang lama-lama lehernya bertambah panjang. Nah, pertambahan panjang ini kemudian diwariskan pada keturunannya, sehingga dari generasi ke generasi jerapah ini lehernya semakin panjang. Sampai yang kita lihat sekarang ini, semua jerapah di dunia ini lehernya panjang. Yang kedua, ada teori evolusi menurut Darwin. Menurut Darwin, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Apa itu seleksi alam? Seleksi alam yaitu semua populasi menanggapi perubahan lingkungan mereka. Individu akan merespon dengan cara yang berbeda tergantung pada gen mereka. Orang-orang yang gen yang paling cocok untuk lingkungan lebih cenderung untuk bertahan hidup dan meneruskan gen mereka kepada generasi berikutnya. Adapun menurut teori Darwin, ada berbagai jenis jerapah, yaitu jerapah yang berleher pendek dan jerapah yang berleher panjang. Karena terjadinya seleksi alam, maka jerapah yang berleher pendek tidak dapat makan karena tidak dapat menjangkau dedaunan yang tinggi dan akhirnya punah. Para ahli bersepakat bahwa di alam ini banyak petunjuk yang bisa membuktikan adanya mekanisme evolusi. Yang pertama ada fosil. Fosil adalah sisa makhluk hidup zaman dulu yang sudah menjadi batu. Contohnya cangkang, gigi, tulang, dan bagian keras yang lain. Ditemukan pada lapisan bumi yang paling tua. Yang kedua ada homologi dan analogi. Homologi adalah struktur tubuh dengan fungsi berbeda tetapi mempunyai bentuk asal yang sama. Sebaliknya, analogi adalah organ-organ yang sama fungsinya tetapi memiliki asal-usul yang berbeda. Yang ketiga ada embriologi perbandingan. Petunjuk evolusi dapat juga ditemukan pada perkembangan beberapa organisme. Perkembangan sel telur yang sudah dibuahi hingga dilahirkan disebut embrio. Adapun ilmu tentang perkembangan organisme ini disebut embriologi. Yang keempat ada biokimia dan genetika. Genetika modern juga memberikan bukti kuat adanya evolusi. Semua makhluk hidup menggunakan kode genetika yang sama dalam mesintesis protein. Kode genetika yang sama menunjukkan bahwa semua makhluk hidup berevolusi dari satu organisme yang menggunakan kode genetika yang sama. Faktor-faktor yang memengaruhi evolusi. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik atau variasi genetik menyebutkan bahwa dua individu dalam satu spesies tidak benar-benar sama.
karena adanya variasi genetik. Variasi genetik berguna untuk adaptasi di lingkungan. Variasi genetik diduga terjadi karena adanya mutasi, reproduksi seksual, migrasi, dan ukuran populasi yang kecil. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan atau seleksi alam dapat menghasilkan evolusi adaptif. Lingkungan eksternal suatu organisme dapat menentukan seleksi dan arah evolusi. Dengan kata lain, seleksi alam berperan sebagai agen penyeleksi suatu populasi. Makhluk hidup yang dapat beradaptasi akan bertahan, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi akan punah. Akibat-akibat terjadinya evolusi. Yang pertama ada adaptasi. Adaptasi adalah struktur atau perilaku yang meningkatkan fungsi organ tertentu, menyebabkan organisme menjadi lebih baik dalam bertahan hidup dan bereproduksi. Yang kedua ada koevolusi. Yang ketiga kooperasi. Yang keempat ada pembentukan spesies baru. Yang kelima ada kepunahan, yaitu kejadian hilangnya keseluruhan spesies. Mekanisme evolusi. 1. Natural selection. 2. Genetic drift. 3. Mutation. 4. Gain dan flow. 5. Rekombinasi seksual. Oke teman-teman, saya akan memberikan contoh mengenai evolusi hewan dan evolusi tumbuhan. Yang pertama, contoh dari evolusi hewan yaitu evolusi kambing. Proses di mana kambing piaraan muncul melalui evolusi melalui seleksi alam. Kambing liar adalah salah satu spesies pertama yang didomestikasi oleh manusia modern. Domestikasi penjinakan pada tahun 8000 sebelum Masehi. Kambing domestik adalah mamalia berukuran sedang yang ditemukan di lingkungan yang sangat keras, terutama hutan dan pegunungan di Timur Tengah dan Asia Tengah. Kambing adalah bagian dari keluarga Bovidae, kelompok yang luas dan padat yang mencakup berbagai ruminansia seperti bison, sapi, dan domba. Semua Bovidae memiliki banyak sifat seperti kuku, makanan herbivora, dan memiliki tanduk. Suku Caprini kemudian berkembang dari Caprid yang tiba di daerah pegunungan Eurasia dan terpecah menjadi kambing dan domba sebagai tanggapan atas pemisahan geografis. Nenek moyang domba tetap tinggal di kaki bukit, dan nenek moyang kambing pergi ke tempat yang lebih tinggi. Perbedaan ini mengakibatkan adaptasi nenek moyang kambing ke lingkungan pegunungan, menghasilkan banyak sifat yang dianggap khas spesies tersebut. Selama zaman es, genus yang disebut Capri berevolusi yang kemudian akan menyimpang menjadi spesies kambing modern bersama dengan beberapa spesies ibex. Secara umum, diyakini bahwa domestikasi kambing paling awal yaitu kambing Bezoar ibex yang berada di pegunungan Zagros. Kambing peliharaan paling awal ini digunakan untuk menghasilkan daging dan susu bagi para petani Neolitik. Setelah domestikasi kambing lebih dari 300 breed, dibentuk untuk berbagai tujuan, termasuk untuk memaksimalisasi produksi susu dan daging. Domestikasi dan perkembangbiakan selektif yang dihasilkan berpengaruh signifikan terhadap arah evolusi kambing yang dianggap dipengaruhi oleh kedekatan yang konsisten dengan manusia. Pemuliaan selektif juga signifikan, meningkatkan keragaman fisik kambing modern dan menghasilkan karakteristik yang tidak terlihat pada kambing liar.
Selanjutnya, contoh evolusi tumbuhan. Sebelum masuk ke contoh, saya akan menjelaskan sedikit tentang evolusi tumbuhan. Evolusi tumbuhan menurut Campbell dan kawan-kawan tahun 2003, berdasarkan catatan fosil yang ada, sejarah adaptasi daratan oleh tumbuhan terdapat 4 periode utama evolusi tumbuhan. Periode tersebut merupakan radiasi adaptif yang mengikuti evolusi struktur bagi peluang kehidupan di darat. 4 periode evolusi tumbuhan. Periode pertama, masa Ordovisium zaman Paleozoikum sekitar 475 juta tahun silam. Evolusi dihubungkan dengan asal mula tumbuhan dari nenek moyang akuatik yang dikenal sebagai Bryophyta, termasuk lumut. Periode kedua, diversifikasi tumbuhan vaskuler selama masa Devon awal sekitar 400 juta tahun silam, di mana tumbuhan vaskuler pertama tidak berbiji, yaitu ditemukan pada paku-pakuan. Periode ketiga dimulai dengan kemunculan biji. Tumbuhan vaskuler berbiji pertama muncul sekitar 360 juta tahun silam, dekat dengan masa Devon. Periode keempat terjadi pada masa Cretaceous zaman Mesozoikum sekitar 130 juta tahun silam. Bunga merupakan struktur reproduksi kompleks yang mengandung biji dalam ruang yang terlindungi, yaitu ovarium. Kelompok tumbuhan ini memiliki biji tertutup, yaitu Angiospermae. Oke, kita masuk ke contoh evolusi tumbuhan. Contohnya yaitu evolusi Piper nigrum atau lada hitam. Lada hitam adalah salah satu dari bentuk rempah pertama yang telah dibudidayakan sejak masa prasejarah. Lada hitam ditemukan pertama kali di Malabar, pantai barat, India, bagian selatan sekitar 2000 tahun yang lalu. Lada hitam merupakan sejenis rempah yang penting semenjak dahulu kala. Buahnya yang dikenali sebagai lada hitam apabila kering, berdiameter kira-kira 5 mm, merah gelap apabila matang sepenuhnya, dan seperti semua drupes mengandungi satu benih. Lada merupakan salah satu tanaman yang berkembang biak dengan biji. Biji lada hitam dan serbuk lada hitam yang dihasilkan darinya boleh digambarkan hanya sebagai lada atau lebih tepat lagi sebagai lada hitam, yaitu buah matang masak dan kering, lada hijau buah matang kering, dan lada putih benih masak kering. Tanaman lada tumbuh dengan baik pada daerah ketinggian mulai dari 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Tanaman lada tumbuh merambat pada suatu tiang, terkadang juga menjalar di permukaan tanah. Panjang batang biasanya mencapai 15 meter, tetapi biasanya batang akan dipotong dan hanya disisakan sekitar 275 sampai 300 cm. Lada hitam diperoleh dari buah yang tumbuh pada tanaman Piper nigrum. Oke guys, sekian dari video kali ini. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan penyampaian. Dan jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.